Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video yang kedua, lanjutan dari video yang kemarin ya, yaitu sekarang kita bahas tentang cara build OpenWRT ya, ngeracik OpenWRT versi kita sendiri. Sebetulnya metode racik OpenWRT itu ada dua, bisa menggunakan metode compiler atau bisa juga menggunakan metode builder. Kalau metode compiler itu enaknya kita nggak perlu hafal nama drivernya gitu kan, karena di compiler itu biasanya di terminalnya itu udah ada pilihannya, jadi kita tinggal pilih-pilih aja, tinggal pilih mana yang kita mau pakai, mana yang kita nggak dipakai gitu kan. Bannernya mau seperti apa, ininya mau seperti apa, kan seperti itu. Nah, bedanya kalau menggunakan builder, kita harus hafal nama-nama driver yang kita mau includekan di racikan kita gitu kan. Kayak contohnya kita mau masukin driver Huawei itunya ya, CDC nya itu kan, terus sama driver USB tulan misalkan kayak gitu. Jadi kita harus tahu nama drivernya apa aja. Namun biar kita paham juga, kita hanya pakai metode builder aja biar mudah dipahami juga. Kalau misalkan metode compiler itu kelemahannya dia berat ya, maksudnya bukan berat, membutuhkan waktu yang lama, yang namanya juga compile kan ya. Itu kalau dipakai di laptop saya bisa seharian itu kalau misalkan compile. Nah, kalau misalkan menggunakan builder, paling lama juga paling 20 menit 30 menit selesai paling lama. Oke, untuk tahap awal kita tinggal apa ya namanya, mau pilih source-nya yang dari mana kan. Kalau misalkan pakai yang OpenWRT ini, repository OpenWRT, atau kita mau pakai yang misalkan udah include tool tunnel misalkan ya, biasanya repository yang udah include tunnel itu ada lagi custom namanya Immortal WRT. Nah, ini kita misalkan kita mau custom ya, karena di Immortal tersebut udah include kayak open class sudah ada, password sudah ada, jadi kita tinggal ngeracik aja sih, seperti itu. Oh ya, sebelumnya aku mau ngeracik untuk device Titanaboa ya, yang sempat viral kemarin. Jadi aku pengen ngeracik ke si Titanaboa. Nah, untuk kalian ketahui, jadi si Titanaboa itu menggunakan SoC Allwinner A10 ya. Nah, Allwinner A10 ini aku sudah siapkan. Nah, karena si Allwinner A10 ini udah ada Linux-nya gitu kan, secara ininya ya, database-nya dari linuxansi.org. Nah, di sini dijelasin dia menggunakan CPU Cortex A8 yaitu 1,00 GHz ya, ARMv7 prosesor. Cukup kentang kalau dibandingkan zaman sekarang gitu kan. Kalau zaman dulu ya 1 GHz cukup lah untuk sebuah sistem operasi Android es krim sandwich gitu kan, cukup lebih seadanya lah. Nah, GPU-nya Mali 400, CPU-nya Cedar Engine. Nah, pentingnya kita melihat datasheet ini, kita jadi tahu arsitektur mana yang mau kita build. Misalkan ini Cortex A8, nama apa namanya ya, Cortex-nya A8, arsitekturnya Sansi, prosesornya A10.
A10 ini sama kayak device QB board awal, dia juga menggunakan A10. Nah, karena udah ketahuan nih pakai menggunakan A10, jadi kita cari di sini misalkan. Nih kita di sini aja biar paham. Target. Nah, karena kita udah tahu dia namanya Sansi, arsitekturnya menggunakan Sansi, di sini kita pilih Sansi. Dia juga tadi menggunakan A8, kita pilih A8. Nah, QB board ada. Untuk si Titanabua ini enaknya pakai yang Mars board ya, walaupun bisa pakai QB board juga, tapi ada beberapa yang nggak support, kayak driver ke SoC-nya gitu kan, banyak yang nggak bisa gitu kan. Atau kalian mau buat sekaligus include sama yang yang Immortal gitu kan. Kalau Immortal itu enaknya si ininya ya, si package-nya udah include sih sebetulnya, udah include open class kayak gitu lah. Nih Cortex R8 contoh aja ya. Udah banyak soalnya, beda dengan official dia sedikit. Oke. Kita tutorial yang ini aja dulu deh, yang OpenWrt gitu kan. Tapi aku pengennya pakai yang FW RC6 aja. Ya tadi Sansi R8, lalu kita pilih builder. Nah, karena sini saya menggunakan metode builder, jadi kita download yang RC6 Sansi Cortex R8 Linux. Nah kita harus punya PC ber-OS kan Linux sih sebetulnya untuk mengcompile ini. Bisa juga menggunakan VPS, bisa libcd bisa, tapi saya sangat tidak rekomendasikan untuk menggunakan VirtualBox ataupun menggunakan Windows Subsystem for Linux ya, WSL. Karena apa? Saya juga pernah nyoba itu kan di laptop saya, itu ternyata ada sedikit bug ya, sedikit masalah, ada dependensi yang nggak bisa diinstal. Saya nggak paham, makanya saya mendingan memutuskan untuk menggunakan Linux gitu kan. Oke, kita tunggu. Nah, sudah ke download ya. Oke, mana tadi? Nah, Sansi kita ekstrak ya. Ekstrak after detect subfolder. Oke, kita tunggu. Oke, done. Untuk memastikan bahwa filenya berfungsi dengan baik, soalnya tadi juga saya buka ada error sedikit ya. Kita lihat dulu di sini untuk nama-nama device yang ingin kita build gitu kan. Kita ketikkan di sini make info. Nah, karena kita mau pakainya Mars board,
Ini nih Maspot A10 Maspot. Nah, kita cantumkan di sini karena saya sudah menyiapkan sebuah komen buat buildnya ya. Ini image buildernya. Nah, cantumkan di sini Maspot A10. Nah, kelemahan dari builder ini ya gini, kita harus tahu package apa yang kita mau install kan ya, mana yang nggak mau diinstal. Nih, ini contohnya nih, ini saya nggak install nih karena saya nggak perlu begitulah, nggak terlalu perlu lah. Ini nih SOC sanksi. Kalau RTC sih perlu sih kalau misalkan buat tunneling sekelas kayak Xderm gitu kan, dia kan butuh sinkron jam kan ya. Secara si SOC nya ada nih, RTC mode real time clocknya ada. Dan driver wifi nya udah saya masukkan. Ini driver wifi bawaan si Titan Aboa-nya. Lalu dependensi untuk mengaktifkan wifi nya ada ini. Nah, untuk tema saya pakai material aja. Nah, untuk driver USB tulan ada ini, USB tulan. Nah, untuk driver modem saya sudah cantumkan juga. Ini nih USB net, Huawei. Nah, sudah cantumkan juga. Nah ya, untuk UCAP Open Class karena saya pakai OpenC official, jadi caranya mudah sekali karena saya udah punya download IPK nya ya, IPK dari Open Class officialnya. Ini kita kopikan saja ke builder tadi, yang ini nih, ke package. Nah, kita ke package, kopinya kita pastekan di sini. Nah, biar enggak ini ya, kita samakan aja namanya. Nah, seperti ini kita samakan aja. Oh, mau sekalian sama ininya boleh, sama Tiny FM boleh. Kita copy juga package. Tempel. Oke. Kita ubah nama juga. Nah, siap Tiny FM. Nah, udah. Nah, kita isi di sini karena tadi saya sudah memasukkan UCAP Tiny FM ya. Kita ketik lagi di sini UCAP Tiny FM. Nah, seperti ini. Sebetulnya di build ini sama aja sih, mau semua mau semua OpenWRT itu kan. Kalau builder tuh sama kayak gini. Cuman ya cara installnya mungkin beda-beda. Nah, yang kedua kita mau nyesuaiin si partisi boot dan root fs nya, misalkan mau dilegain. Nah, kan ini file-file ini kan hidden nih. Tadinya kita harus unhide dulu. Tiap Linux tuh beda-beda cara unhide nya. Tapi kalau misalkan pakai SSH sih biasanya udah muncul, nggak ke hide. Kalau saya sih kan pakai desktop environment gitu kan, tadinya ke hide, saya unhide dulu. Tiap environment tuh beda-beda cara unhide nya. Nah, kita cari di sini root fs. Root fs, cari. Nah, ini config target root fs access nih. Nah, ini boot, folder bootnya, yang ini root fs nya. Kalau boot sih ya, kalau si sanksi ini Alwinner ini nggak cukup
apa ya, nge 20 MB cukup lah, soalnya nggak kayak Amlogic gitu kan banyak ya. Karena kalau Amlogic itu base-nya pakai base Armbian, kalau misalkan yang Allwinner ini udah ya khusus Allwinner juga, nggak khusus Armbian kayak gitu ya, beda. Kalau Allwinner itu enak, beda. Kalau si Allwinner itu tinggal build saja, nggak perlu 2 kali. Nah, kita mau ngisi di sini misalkan kurang lega ya, misalkan kita isi aja misalkan 104 misalkan. Nah, yang pad size nya, yang root fs nya ini misalkan kita mau 1 giga misalkan 024. Nah, ini 1 giga. Lalu kita setting wirelessnya. Oke. Wireless. Let's sini coba wireless. Nah, config package wireless tool is not set. Nah, kita set di sini. Cara setnya begini. Terus sama dengan M. Lalu kurungnya kita hilangkan. Nah, seperti ini. Lalu kita save. Nah, save ya. Oke. Kalau udah seperti ini, lalu kita buka ini ya, ini lagi ya. Ada error, aman sih, nggak ada error lagi. Nah, lalu kita kopikan yang si script ini yang sudah saya buat ini. Nah, make image profile mascot A10 mascot, sesuaikan dengan yang di sini. Nah, mascot underscore A10 dash mascot itu apa? Bin mascot Hayo elektronik mascot A10. Nah, oke. Kita kopikan semua. Nah, paste di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita enter. Oke, kita tunggu proses build-nya. Sebetulnya mudah sih kalau pakai metode builder dibandingkan metode compile. Sebetulnya kekurangannya kita harus tahu package-nya aja sih, seperti itu. Oh ya, untuk misalkan kalian yang pengen pakai apa namanya buat Amlogic gitu kan, dia pakainya ini beda. Dia kalau Amlogic tuh pakainya sistemnya Qemu kayak Qemu tuh kayak apa ya, setauku kayak mirip-mirip kayak VirtualBox gitu kan, miripnya seperti itu. Nah, gimana kita menemukan Qemu? Namanya di sini ARM virtual. Nih, ada di sini ARM vir target ARM vir. Nah, karena dia menggunakan 64 bit, kita pilih 64 bit di sini. Nah, sama build-nya sama, namun bedanya karena dia sifatnya pakai kernelnya base Armbian gitu kan ya, jadi pilihnya yang misalkan rock fs ini. Kalau nggak ini terus pakai buildernya Ophub gitu biar gampang gitu kan, walaupun bisa kita apa namanya copy kernel manual, bikin partisi manual, namun agak ribet ya kalau misalkan
pakai OPHub itu kan lebih cepat gitu kan. Oke, sembari kita nunggu build ya. Agak lama tuh ini, sebetulnya ini internetku yang lama sih sebetulnya. Oke, kita tunggu aja. Oke ya teman-teman, karena lama ya, kita pause dulu sebentar ya sampai prosesnya mendekati selesai ya. Oke ya teman-teman, kita lanjut lagi yang sedang finalizing road track system ya. Kalau udah seperti ini biasanya nggak lama sih, misalnya 2 menit 3 menit beres, biasanya sih seperti itu. Nah, proses ini yang memerlukan seberapa cepat komputer kita ya. Karena saya sambil record jadi agak berat sih, biasanya cepet kalau nggak sambil record.
kita tunggu ya, bentar lagi. Harusnya tapi ini udah tahap terakhir nih. Nah, sudah selesai. Lalu kita burning langsung aja ke firmware OpenWrt nya. Kita burning aja langsung. Metodenya sama sih, mirip-mirip sama Amlogic. Tapi di sini kita nggak perlu reboot pakai OPHub lagi atau misalkan ganti kernel lagi. Kita langsung pakai aja sudah bisa di bin. Nah, kita pakainya yang SD card ini, XT4 SD card. Kalau ini biasanya suka kosongan gitu, kalau ini udah ada isinya, biasanya sih seperti itu. Tapi seharusnya sama aja sih, seharusnya seperti itu. Kita burning aja ya. Ini kita copy dulu deh biar mudah. Kita copy, salin di sini. Nah, oke, kita pastikan. Oke, lalu kita burning. Colokan flash disknya, kita balikin aja. Kita tunggu. Malum ya, karena laptop saya ini enggak ini kentang. Oke, kita ambil flash form file ya, desktop yuk ini apa, lalu memorinya tadi. Oke, lalu kita flash, kita otorisasi, kita kasih aja. Oke, tunggu. Biasanya nggak lama sih, cepet biasanya. Nah, kalau proses validating biasanya saya skip. Nah, udah selesai. Nah, seperti ini boot, itu root pps, tidak dua. Nah, tuh, segini aja kalau misalkan si Allwinner dibandingkan dengan Amlogic tuh banyak. Kalau si Allwinner tuh cuma segini aja partisi bootnya. Oke. Ini kita close dulu ya. Sekarang kita nyalain si Titana buahnya, dan supaya lebih mudah lagi saya akan memasukkan USB serial ya, biar gampang kita monitoringnya, karena kan yang viral itu kan harganya 15.000 ya kan, nggak dapat layar gitu kan. Sekarang kita cabut, kita pasangkan dulu ya. Oke, kita nyalakan
dulu, kita ketikkan di sini sudo ini kok. Oke, sekarang device-nya kita nyalakan. Nah, kalau winner A10 Sun 4i, Hayo Electronic Mashboard A10. Kita tunggu apakah dia wifi-nya langsung on apa enggak. Kita lihat aja di sini. Oke, dia masih loading. Oke, apakah dia udah muncul wifi-nya apa enggak? Sepertinya dia nggak muncul ya. Kalau nggak muncul tuh biasanya seperti ini sih kalau saya. Nah, kita ketikkan di sini cd etc config ls, itu kita buka ya, uji show wireless. Nah, wireless radio 0 disable 1, kita kita edit yang ininya, kita edit value nya menjadi 0. Caranya seperti ini, uji set. Nah, kita pastikan yang tadi kita ganti ke 0. Nah, seperti ini. Lalu kita enter, kita uji show lagi. Nah, ya value-nya udah terubah menjadi 0. Kalau udah seperti ini, kita uji commit wireless. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini kita langsung reboot aja ya. Kalau pakai Immortal biasanya langsung WP on dia, nggak harus kita set manual. Oke, kita tunggu ya sambil wifi-nya nyala. Nah, oke. Nah, udah ada SSID-nya, OpenWrt kita konekkan. Nah, kita akses sekarang lucinya si Titanaboa. Oke. Close aja dulu, berat. Oke, udah masuk sih ya ini ya. Nah, OpenWrt Hayo Electronic Mashboard A10. Nah, kita sudah berhasil membuat firmware OpenWrt untuk si Titanaboa. Nah, sesuai tadi kita masukkan di sini, OpenClass sudah ada ya, karena tadi kita sudah input manual ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ngedownload nih, Nah, sekarang kita fix nih. Gimana sih cara fixnya? Nah, begini. Karena berhubung saya juga ada menyimpan scriptnya dari
GitHub-nya Om Helmi Amiruddin ya. Jadi kita buka di sini nih, ada nih, kita pasin dulu dah. Nah, fix PHP 8. Nah, oke, kita kopikan satu-satu ya. Ini segini, set, tapi kita paste. Lalu di sini kunci set, paste. Lalu di sini kita copy, kita paste, temper. Pokoknya satu-satu, jangan semua ya. Ya walaupun bisa sih semua, tapi saya lebih senang satu-satu biar ketahuan errornya di mana gitu kan. Oke, index PHP nanti kan tadi download index PHP nya dia kan. Oke, uji commit. Start. Oke, lalu yang ini terakhir. Oke, sekarang kita clear cache. Sekarang udah terfix kan, udah muncul kan. Nanti kalau misalkan kalian ingin firmware-nya atau script-nya ataupun fix PHP 8-nya, saya sertakan nanti di komentar ataupun di deskripsi ya. Mungkin next video berikutnya tentang masalah hardware sih sebetulnya, cara menganalisa kerusakan atau menganalisa STB kita. Misalkan kenapa sih kayak ini kok gak bisa nyala, kenapa sih ini kok break, kenapa sih ini boot loop gitu kan. Nah, nanti di video berikutnya kita akan menjelaskan itu ya. Dan untuk saat ini saya akhiri dulu ya, saya jeda dulu ya. Mungkin video berikutnya saya akan upload yang saya tadi jelaskan tadi ya. Oke ya, sekian, terima kasih. Mohon maaf misalkan ada yang saya salah kata gitu kan, ada kekurangan gitu kan ya. Saya juga sama seperti kalian, sama-sama belajar, sama-sama makan nasi gitu kan ya. Saya bukan suhu, saya bukan master, saya pemula seperti kalian. Oke ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.